Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gunawan Ismail MPD, sekaligus teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kelas tercinta ini dalam pelaksanaan ujian praktek bahasa Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, manusia terbaik yang patut kita teladani, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang selalu berusaha memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan selama 5 menit saya menyampaikan pidato mengenai arti persahabatan yang sesungguhnya. Teman-teman, sudah pahamkah arti persahabatan? Pasti kebanyakan dari kita mengartikan sahabat itu orang yang selalu ada di saat apapun. Ternyata arti sahabat itu jauh lebih dari itu. Sahabat adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita ketika salah, bukan hanya membenarkan perkataan atau tindakan kita. Karena itulah hakikat persahabatan, bukan sahabat namanya jika ia mengajak Anda kepada keburukan, melainkan ia yang selalu mengingatkan Anda dalam kebaikan. Karena kata Rasulullah yang dicantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, tidaklah seorang menemani sahabatnya meskipun hanya sesaat di siang hari kecuali ia akan ditanya tentang tanggung jawabnya dalam persahabatan itu, apakah dia melaksanakan hak-hak Allah atau mengabaikannya. Ihya Ulumuddin. Persahabatan sejati itu bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Semoga Allah menghendaki kita kelas A1 Prodi Bahasa Indonesia bersatu dan bertemu lagi di akhirat nanti, bukan hanya di dunia yang fana ini. Teman-teman, pernahkah Anda mendengar seorang tokoh bernama Aristoteles? Ya, Aristoteles adalah seorang filsufi Yunani yang kita pernah jumpai di pelajaran PKN atau sosiologi. Dalam PKN tentang trias politiknya, beliau dan menjadi salah satu tokoh sosiologi. Menurut Aristoteles, ada 3 alasan mengapa manusia menjadikan manusia lainnya sebagai sahabatnya, yakni kenikmatan, kegunaan, dan keutamaan. Artinya, sederhana saja, seorang bersahabat dengan seseorang yang lain karena orang tersebut bisa memberikan kenikmatan. Contohnya, orang tersebut pintar, suka berbagi ilmu, suka mentraktir, dan lain sebagainya. Ada unsur kenikmatan yang kita rasakan apabila bersahabat dengannya. Selanjutnya adalah kegunaan, kemanfaatan. Contohnya ketika akan ada ulangan atau ujian, bisa diajak belajar bersama. Contekan ketika ulangan, ya tetapi berguna secara positif. Karena sahabat kita memiliki keutamaan atau nilai plus seperti rendah hati, penyabar, dermawan, dan sebagainya. Jadi, memilih sahabat itu ada syaratnya. Jangan serta-merta memilih seseorang jadi sahabat kita. Salah satunya, kita bisa terbawa buruk apabila salah memilih sahabat, karena kita adalah siapa sahabat kita. Sahabat kita berkualitas A, tentu kita akan berkualitas A juga. Seperti apa kata Rasulullah? Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa temannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Makna hadis tersebut adalah seseorang akan berbicara dan berperilaku seperti kebiasaan kawan atau sahabatnya. Karena itu beliau mengingatkan agar kita cermat dalam memilih teman. Kita harus kenali kualitas beragama dan akhlak kawan kita. Bila ia seorang yang saleh, ia boleh kita temani. Sebaliknya, bila ia seorang yang buruk akhlaknya dan suka melanggar ajaran agama, kita dakwahi. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Berapa orangkah sahabat sejatimu?" Jawab beliau, "Aku tidak tahu, tunggulah nanti ketika aku sedang kesulitan. Lalu lihatlah berapa orang yang masih setia bersamaku, itulah sahabat sejatiku." Lihat betapa agungnya nilai seorang sahabat di mata Allah. Rasulullah dan Khalifah Allah bisa kita lihat sahabat Nabi yang sampai detik ini namanya masih disebut-sebut, didoakan, dan diteladani. Sahabat itu tidak berjalan seperti gunting yang lurus tapi memisahkan yang menyatu. Tapi persahabatan itu berjalan seperti jarum yang menusuk dan menyakiti tapi menyatukan yang terpisah. Kesimpulannya, mencari sahabat itu seperti mencari jodoh yang fungsinya menemani indahnya dan nyamannya hidup ini. Salah satu faktor penentu kesuksesan hidup ialah sahabat sejati. Sahabat yang tak pernah bosan mengingatkan kita dalam kebaikan. Saya akan menutup pidato ini dengan sebuah pantun.
punya pacar namanya Yaya, punya guru namanya Bu Ida. Jangan hanya bersahabat di dunia, tapi nanti di akhirat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.